Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, sahabat duta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ramadan mengajarkan kita setelahnya menjadi hamba Allah yang betul-betul semangat juang Ramadan kita bawa setelahnya. Maka apabila ada pekerjaan kita di luar bulan suci Ramadan, mungkin yang tidak sesuai dengan apa harapan selama berada di bulan Ramadan, maka mungkin itulah yang harus kita introspeksi diri. Kenapa begitu, Bapak Ibu jemaah duta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Justru setelah Ramadan kita harus memperbaiki diri kita. Bagaimana kelanjutan bulan berikutnya setelah bulan suci Ramadan? Setelah Ramadan pulang, setelah Ramadan berakhir, maka kita harus menanamkan, mengaplikasikan segala amalan-amalan selama bulan suci Ramadan tadi. Saya analogikan kepada ibadah selain Ramadan. Contoh, ada ibadah wajib, misal seperti haji dan umrah. Apabila seorang hamba Allah telah menunaikan ibadah haji dan umrah, kemudian hamba tersebut melakukan segala rangkaian ibadah yang diperintahkan oleh Allah selama di sana. Mereka melakukan tawaf, mereka melakukan sa'i. Setelah sa'i mereka bertahalluq, dan kemudian mereka berdoa di depan Ka'bah agar mendapat ampunan dan ridha-Nya. Kemudian supaya apa yang diinginkan Allah kabulkan semuanya. Dan kemudian jemaah tersebut melakukan wukuf di padang Arafah. Dia bertakarrub kepada Allah, memohon sungguh-sungguh kepada Allah, meminta supaya dirinya jauh lebih baik. Dan kemudian setelah wukuf dia mabit di Muzdalifah, kemudian mabit di Mina. Semua rangkaian mereka lakukan. Tapi apa yang didapat ketika pulang? Banyak sekali mungkin setelah pulang ibadah haji dan umrah, setelah hajinya berlalu, setelah rangkaian ibadahnya selesai, maka mereka pulang ke tanah air masing-masing. Tapi justru apa yang kita lihat? Tidak ada perubahan sedikit pun. Padahal dalam haji mengajarkan kita supaya menjadi hamba Allah yang lebih baik. Ketika pulang kita jauh lebih saleh, lebih tawadhu, lebih mencintai sesama. Hubungan sosialisasi dengan manusia jauh lebih baik, khususnya dengan Tuhannya. Maka yang dilihat justru tidak ada perubahan. Makin tidak terlihat apa oleh-oleh haji tersebut, apa oleh-oleh pulang umrah itu, apa setelah pulang dari tanah suci kok tidak suci sama sekali keberadaannya. Mulai sifatnya, tidak bisa menjaga akhlak, attitude-nya, tidak bisa menjaga lisannya, selalu mengganggu orang lain. Maka itu hajinya mungkin mardud, artinya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada haji yang mabrur, tidak amalan hajinya makbul oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Tidak bisa merubah sifat-sifat jelek kita, tidak bisa kita rubah. Sehingga apa? Haji hanya tinggal hajinya. Haji hanya tinggal ritualnya saja. Begitupun juga salah Ramadan. Kita berjuang siang malam. Masya Allah, penuh perjuangan satu keluarga yang ibunya sibuk untuk membantu dan melayani keluarganya, yang bapaknya sibuk bekerja, sibuk ibadah,
sibuk memohon kepada Allah di bulan suci Ramadan. Ya Allah, hamba berikanlah hamba ya Allah Lailatul Qadar pada tanggal 10 akhir Ramadan ya Allah. Dekatkan hamba dengan Engkau ya Allah. Ampunilah dosa-dosa hamba ya Allah. Tapi apa? Selesai Ramadan tidak ada terlihat sekalipun, sedikit pun perubahan. Justru setelah Ramadan kita justru makin tidak baik. Tidak baik kepada sesama, tidak baik kepada keluarga, tidak baik kepada tetangga. Maka justru itu Ramadan tidak membawa dampak baik kepada kita. Maka na'udzubillah min dzalik, kita harus menjaga hal seperti itu supaya makna Ramadan ini betul-betul esensinya didapatkan setelah bulan suci Ramadan. Maka kebaikan-kebaikan Ramadan sebelumnya yang kita lakukan harus kita dapatkan, harus kita aplikasikan jauh lebih istiqamah. Misalkan kita biasa sholat malam, maka setelah Ramadan sholat malam itu kita harus kerjakan lebih semangat, lebih istiqamah tahajudnya, lebih istiqamah sholat taubahnya, lebih istiqamah zikir malamnya, bermunajat kepada Allah. Kebaikan yang lain mungkin di bulan Ramadan mengajarkan bulan yang harus kita bersedekah, ya, berbagi kepada sesama. Maka justru setelah Ramadan jangan ada sifat kikir dan pelit kita amalkan kembali. Justru kita buang jauh-jauh sifat pelit, bakhil, sifat kikir kita buang. Justru setelah Ramadan kita istiqomah berbagi sedekah di setiap hari Senin dan Kamis atau Jumat. Ya, bisa jadi Jumat barokah, mengambil keberkahan di hari Jumat itu kita bersedekah kepada sesama, kita membantu kepada sesama di setiap hari Jumat. Maka amalan-amalan kebaikan Ramadan kita bawa setelahnya. Sholat, puasa sunnah. Walaupun di Ramadan sudah full puasa wajib, tetap kita melanjutkan puasa sunnah. Karena sudah kebawa kebaikan di bulan suci Ramadan. Itulah dampak. Dan kemudian selain sedekah ada amalan-amalan, yaitu membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi kebaikan Ramadan kita aplikasikan di luar bulan suci Ramadan. Maka insya Allah Bapak Ibu, sahabat duta, jemaah duta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada namanya kesia-siaan dalam hidup kita, baik itu di Ramadan ataupun di luar bulan suci Ramadan. Sama kita mengamalkan, sama terus kita beraktivitas. Aktivitas kita semangat mencari nafkah untuk keluarga, tapi semangat jual ibadah pun sama. Jadi seimbang dalam hidup, fid dunya wal akhirahnya nyambung, seimbang. Maka insya Allah saya yakin kalau sudah seimbang, Allah akan berikan kemudahan semuanya, Allah akan berikan kebahagiaan semuanya, sehingga dampak Ramadan itu membawa keberkahan untuk kita semua setelah bulan suci Ramadan. Demikian sahabat Duta Sahara Plus dan jemaah Duta Sahara Plus yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan kita oleh Allah dipertemukan kembali di bulan suci Ramadan berikutnya. Allah panjangkan umur kita, Allah berkahi hidup kita. Sekian dari saya. Aqulu qawli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.